Halo, Halo, selamat sore adik-adik semuanya. Apa kabar? Boleh loh suaranya dibuka nih. Hai semuanya, berjumpa lagi dengan Kak Dinda di dalam webinar mencari ide project untuk level 1. Nah, tadi kan adik-adik lihat ya, tadi videonya sangat indah sekali. Tadi adalah video proyek pelindungan kawasan laut di Papua Barat yang salah satunya dilakukan oleh Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia. Nah, pada hari ini adik-adik nanti akan ditemani oleh Kak, sebentar ya, akan ditemani oleh, saya panggilnya boleh kakak ya, oleh Kakak Muhammad Syarifullah sebagai PR and Education Outreach Manager dari Yayasan Kehati Keanekaragaman Hayati Indonesia. Halo Kak Syarif, apa kabar? Baik, apa kabar baik. kabar Kak Dinda Baik dan Kak Syarif. adik-adik semua? Semoga sehat-sehat ya. Ya, puji Tuhan. Eh, Kita selalu ya. Nah, nanti Kak Syarif juga tidak sendirian ya adik-adik. Nanti akan ditemani oleh Kakak Tria Umbara dari kelas Ontera Kuak. Hai Kak Tria. Halo Kak Dinda, halo Kak Syarif, halo adik-adik semuanya. Halo. Wah, rame ya hari ini ya. Ya, seru-seru nih. Nah, Bener kalian. Banget. mungkin adik-adik bertanya nih, wah kenapa ya di sini ada Kak Syarif, ada Kak Tria, ada Kak Dinda juga. Nah, adik-adik kan sudah ini ya lolos ke babak final ya. Nanti kan akan ada project nih. Nah, mungkin adik-adik bingung. Aku mau bikin project apa ya? Project ini sesuai nggak ya? Project ini aku bisa nggak ya? Nah, di sini nanti Bawa di bawah. Syarif dan Kak Tria Yang biru. akan memberikan suatu apa ya, pengalaman sehingga nanti adik-adik bisa ada inspirasi nih akan ada proyek apa untuk Olimpiade Sainscraft 2024. Seperti itu. Nah, karena biar adik-adik sudah tidak penasaran nih ya, gitu, saya persilakan untuk Kak Syarif ya. Kak Syarif terlebih dahulu untuk bisa memperkenalkan tentang apa sih yang dilakukan oleh Kak Syarif di dalam ke hati ini. Silakan Kak Syarif. Masih ke mute Kak Syarif. Baik, terima kasih Kak Dinda, Kak Umbara ya, Kak Umbara. Wah, Kak ini Tia. tokoh waktu zaman kakak kecil nih, ada Brahma Kumbara. Oh, itu Oh, tokoh sakti Widih. Madraguna. Baik, apa namanya? Saya ini ya, Kak Dinda, apa namanya? Share screen yang kemarin atau gimana? Oh, perkenalan boleh. diri dulu mungkin, Kak Ya. Syarif. Oh, perkenalan. Iya, 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 Kan, iya, iya, iya. Iya. nah, Oh, tak iya, iya, kenal iya, maka lupa tak saya. sayang ya, Kak. Iya, Jadi boleh baik, kenalan dulu nih, adik-adik Kak. sekalian. Iya nih, aduh, udah sore nih jadi ngantuk nih jadinya nih. Baik, teman-teman, kakak ya, kakak Dinda, Kak Umbara, saya ingin memperkenalkan diri nih ke adik-adik semua ya yang sudah hadir sore ini. Kelihatan di wajah-wajahnya tampan-tampan gitu ya, lucu-lucu ya. Nah, nama kakak lengkapnya Muhammad Syarifullah, dipanggil Syarif. Nah, kakak bekerja di Yayasan Kehati gitu loh. Yayasan Kehati ini apa sih? Jadi Yayasan Kehati itu apa ya kayak organisasi gitu, adik-adik yang apa namanya, yang peduli Oh, ya, yang peduli dengan flora dan faunanya Indonesia gitu. Jadi gimana supaya Kak Syarif dan orang-orang yang bekerja di Yayasan Kehati itu bisa melindungi flora dan fauna yang ada di Indonesia dengan seluruh masyarakat Indonesia. Nah, harapannya sore ini juga bisa mengajak adik-adik, yuk bersama-sama untuk melindungi keanekaragaman hayati Indonesia. Gitu, kurang lebih ya adik-adik ya, gitu. Gitu, Kak Dinda. Ya, siap, Kak. Jadi adik-adik ada gambaran juga nih, apa sih ke hati itu gitu ya. Kak Syarif tuh kerja di mana sih? Tadi sudah dijelaskan ya oleh Kak Syarif. Nah, selain Kak Syarif memperkenalkan tentang Kak Syarifnya, Kak Syarif juga akan membahas nih tentang apa yang pernah dilakukan ya, Kak ya. Kak, persilakan, Ya, Kak. Silakan.
Oke, jadi teman-teman semua ya, mungkin adik-adik semua sudah tahu ya bahwa kalau nonton di berita gitu ya, suka ada tuh apa namanya harimau yang diburu gitu ya. Terus ada orang utan yang diburu gitu ya. Ada apa namanya ada apa namanya orang yang mencemari laut. Nah, itu tugasnya Kak Syarif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia bahwa Allah Tuhan yang Maha Esa bukan hanya menciptakan manusia aja untuk hidup di bumi gitu, tapi mereka juga punya hak untuk hidup di bumi gitu loh. Bahkan kalau mereka punah, manusia nanti akan ikut punah gitu. Jadi tugasnya Kak Syarif memberikan edukasi ke teman-teman, ke adik-adik, ke masyarakat Indonesia. Yuk, jagain mereka gitu. Supaya mereka juga bisa hidup sejahtera. Jadi bukan manusia aja nih, adik-adik yang bisa sejahtera. Hewan juga harus sejahtera gitu. Nah, cara mensejahterakan hewan gimana gitu loh. Ya biar mereka hidup bahagia aja gitu. Mama adik-adik ngeliat burung gitu ya pagi-pagi cicit 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 gitu. Ya biarin gitu loh. Mereka hidup terbang bebas gitu. Sama kan adik-adik juga kan kalau dikurung aja kan di apa namanya apa di kamar juga kan pasti bosan ya. Sama mereka juga gitu gitu. Sama harimau, kenapa sih harimau kan galak Kak gitu. Kenapa harus dilindungi gitu? Karena harimau itu juga Tuhan ciptakan supaya apa namanya apa namanya bermanfaat buat manusia gitu kan. Kan adik-adik tahu ya harimau itu tinggalnya di hutan. Nah, di hutan itu ada babi hutan gitu kan. Ada binatang-binatang yang lain. Nah, kalau nggak jadi makanan harimau, dia akan banyak. Ketika dia banyak, dia akan menyerang manusia, babi hutan yang makanin apa namanya sayuran di ladang manusia. Jadi tetap ada manfaatnya gitu. Nah, itulah tugasnya Kak Syarif untuk memberikan edukasi kepada anak-anak di seluruh Indonesia untuk hidup bersama-sama dengan flora dan faunanya Indonesia. Kurang lebih itu, Kak Dinda. Wah, menarik sekali Kak. Bisa bertemu dengan bermacam-macam ini ya Kak ya. Nah, oke Kak. Kemudian Betul. kemarin Kakak kan sempat cerita nih kalau ada yang ingin disampaikan Hmm. kepada adik-adik ya gitu. Nah, mungkin bisa untuk di-sharekan Kak. Ah, jadi udah mulai share screen ya, Kak Dinda ya? Boleh dong Kak. Ah, oke, baik. Nah, ini yang menarik nih. Jadi, terima kasih Kak Dinda, Kak Umbara. Saya akan share screen nih ke teman-teman. Nah, mudah-mudahan apa namanya teman-teman bisa ngelihat nanti ya. Dan kalau ada pertanyaan nanti mungkin bisa dikasih waktu sama Kak Umbara untuk bertanya. Nah, Kak, keanekaragaman hayati Indonesia, kebanggaan kita semua. Hore, kenapa sih kita harus bangga ya, adik-adik semua? Nah, by the way, sudah kelihatan ya Kak Dinda ya, share screen-nya ya? sudah Kak, yang ada Sudah ya? gambarku. Baik. Nah, baik. Eh, nah, ini sedikit ice breaking gitu ya. Jadi sedikit apa ya pengetahuan unik buat teman-teman. Jadi teman-teman ya Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala sedang menciptakan hewan itu dengan segala keluar biasaannya. Contoh, gorila itu teman adik-adik semua dia bisa tahu loh kalau adik-adik lagi demam-demam, meriang-meriang gitu. Jadi dia akan kemungkinan malah akan menghindar gitu loh adik-adik. Jadi bukannya wah di sini ada Abinaya malah disamperin enggak gitu. Ada Naura enggak, dia malah menghindar. Aduh, ketularan nih pilek nih gitu. Jadi mereka bisa tahu gitu. Nah, terus bayangin siput bisa tidur sampai lamanya sampai 3 tahun gitu loh. Nah, yo siapa yang suka tidur di kelas? Nah, kalau 3 tahun tidurnya bisa kayak siput nanti gitu ya. Bayangin. Nah, terus katanya kan, nah di sini di bawah ada ular kobra juga. Ular kobra katanya serem gitu kan bisa gigit padahal dia tuh kalau kalau nggak diganggu kemungkinan besar menggigitnya kecil gitu loh adik-adik bahkan di Amerika sendiri orang lebih banyak yang meninggal karena kesambar petir daripada digigit kobra gitu. Kak Syarif kalau jalan di hutan itu suka ketemu sama ular kobra, ya udah didiemin aja nanti ular kobranya lewat gitu Kak Syarifnya juga lewat gitu. Jadi kita temenan aja friend gitu, jadi jangan selama mereka tidak diganggu mereka tidak akan mengganggu
Gitu ya, teman-teman. Nah, siapa yang tahu capung? Pasti tahu semua ya. Capung itu Tuhan ciptakan begitu luar biasa. Capung itu teman-teman, kalau dia itu hanya mau hinggap di air yang bersih gitu. Jadi nanti kalau umpama nih Abinaya gitu ya, Fatan, Naura gitu jalan-jalan di hutan, di sungainya ada capung, berarti airnya masih bersih gitu loh. Berarti airnya masih bisa untuk diminum, tapi tentunya harus dimasak dulu gitu. Berarti airnya tidak tercampur dengan zat-zat kimia gitu. Makanya capung gitu ya, mana ada dia di air-air yang selokannya yang kotor itu nggak mau dia gitu ya teman-teman. Jadi itu capung sebagai indikator air bersih. Nah, teman-teman suka ngeliat nih, ini jamur liken namanya, yang di atas. Itu suka nempel di pohon-pohon, teman-teman. Nah, jamur liken ini semakin warnanya cerah dan semakin warnanya dan makin tebal, berarti udara di daerah situ masih bagus, teman-teman. Gitu. Tapi semakin tipis atau dia nggak ada bahkan di pohon, berarti udara di situ kotor, sudah mengandung polusi gitu. Ya. Nah, terus teman-teman lihat nih di bawah ada shark tail, hiu. Kan kalau teman-teman suka nonton film ya, siapa yang suka nonton film? Wah, kesannya hiu itu menyeramkan kan? Kegigit manusia. Padahal faktanya hiu itu tidak suka dengan daging manusia gitu. Jadi kalau ada hiu gigit manusia, biasanya hiu itu akan menganggap manusia yang lagi berenang atau lagi surfing itu kayak anjing laut, teman-teman. Gerakannya dipikirnya anjing laut karena kan hiu matanya rabun. Gitu. Coba teman-teman siapa yang sudah matanya agak-agak rabun kalau habis bangun tidur, pasti ngelihatnya nih, aduh, siapa ya? Gitu. Ini kayaknya bunda apa peri dari langit gitu kan. Gitu ya. Sama hiu juga gitu, dianggapnya anjing laut, ternyata manusia lagi surfing. Nah, ketika digigit, baru hiu tahu, ah ini daging manusia nggak enak, makanya sama hiu ditinggal gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi mah sebenarnya hewan itu baik-baik gitu. Hanya di film aja kalau kayaknya hewannya jahat ya, padahal enggak. Nah, ini kenapa Kak Syarif bilang apa namanya? Kalian harus bangga karena keanekaragaman flora dan fauna Indonesia atau keanekaragaman hayati Indonesia itu paling tinggi di dunia. Gitu. Jadi kalian punya ini kan suka nonton film ini kan Amazon kan? Apa namanya yang film Bird ya? The Bird apa namanya? Yang film burung di Amazon tuh kan ya itu kan Brazil ya. Amazon itu ada di Brazil. Nah, Brazil itu katanya sebagai negara dengan keanekaragaman flora dan fauna terkaya di dunia. Tapi sebenarnya yang paling kaya di dunia itu Indonesia kalau bicara sama lautan. Gitu teman-teman ya. Bayangin 10% spesies bunga yang ada di dunia ada di Indonesia. Mamalia 12%-nya ada di Indonesia, teman-teman. Gitu ya. Dan apa namanya? eh apa namanya? Burung 17%-nya itu ada di Indonesia. Gitu luar biasa Indonesia ya teman-teman semua ya. Gitu. Nah, ini fakta laut lagi. Eh Bayangin terumbu karang, kalian siapa yang suka berenang-berenang di pantai ngeliat terumbu karang? Nah, terumbu karang Indonesia itu terbesar di Asia Tenggara, teman-teman. Gitu. Bayangin Malaysia, Vietnam, Filipina berarti ya kalah semua. Indonesia, siapa yang pernah ke hutan mangrove? Yang di Pik, Pantai Indah Kapuk? Saya pernah. Kak Dinda pernah. Itu kan main hutan mangrove seru ya teman-teman. Hutan mangrove di Indonesia itu teman-teman itu terluas di dunia. Keren kan? Tapi juga banyak yang rusak nih teman-teman nih adik-adik, makanya harus dijagain ya. Terus siapa yang suka yang tahu penyu? Nah, 6 di dunia itu ada 7 jenis penyu teman-teman. Adik-adik semua. 6-nya ada di Indonesia. Bayangin, keren kan Indonesia ya. Gitu. Jadi 6-nya ada di Indonesia. Nah, nanti teman-teman
adik-adik Google ya, penyu sama kura-kura bedanya apa? Beda tuh, gitu. Nah, nanti Kak Syarif jelasinnya belakangan aja ya, biar cepet. Nah, Indonesia juga, kalian siapa yang suka makan ikan? Itu penghasil ikan terbesar kedua di dunia setelah Cina. Walaupun katanya sih tetap nomor satu karena orang Cina, apa namanya, nelayan-nelayan dari negara Cina suka ngambil ikannya di Indonesia gitu, gitu ya. Dan kapalnya lebih canggih gitu. Sebenarnya sih Indonesia juga juaranya sebenarnya. Nah, siapa yang suka menyelam gitu ya? Adik-adik mungkin Kak Syarif lihat belum waktunya ya usianya untuk menyelam, tapi snorkeling snorkeling udah bisa lah ya. Nah, 5 tujuan besar menyelam di dunia itu ada di Indonesia. Keren kan? Bawah lautnya Indonesia. Nah, ini tumbuhan-tumbuhan endemik. Apa sih yang dimaksud dengan endemik gitu loh? Kak Dinda mungkin tahu, endemik itu maksudnya tumbuhan yang hanya ada di Indonesia. Nah, ini mangga katsuari ada di Indonesia, Rafflesia arnoldi, terus ya apa namanya nih? Um, Bunga um, bangkai. sorry ini apa namanya? Kursor nggak kelihatan. Ada anggrek hitam gitu. Itu semuanya cuma ada di Indonesia, adik-adik. Adik-adik ke Malaysia nggak akan ketemu kayak gini. Gitu. Jadi luar biasa Indonesia ini ya. Kekayaannya begitu luar biasa. Cuma kadang-kadang kita suka nggak tahu. Nah, ini kayak yang di apa namanya nih, Kak Syarif malah lupa nih yang kanan bawah nih. Yang suka dijual di gunung-gunung. Kak Dinda apa namanya? Edelweiss? Edelweiss? Bukan ya? Edelweiss. Itu nah, adik-adik nih, Kak Syarif minta tolong nih. Kalau lagi main jalan-jalan di gunung ada yang jual Edelweiss, jangan dibeli ya. Itu dilindungi sebenarnya nggak boleh. Gitu. Ya, itu tanaman abadi katanya karena nggak layu-layu. Iya, semua nggak boleh dipelihara. Ya kalau kita ikutan beli, berarti kita ikut mendukung mereka untuk mencuri lagi gitu ya. Gitu. Nah, ini tuh ada lutung melawai. Ini semua arwana ini siluk. Kalau orang Kalimantan bilangnya siluk merah itu hanya ada di Kalimantan adik-adik. Harganya bisa miliaran ini. Yang kecil aja seukuran 2,5 cm harganya udah 2,5 juta gitu. Ini dilindungi ya, adik-adik. Kalau ketahuan nanti dihukum adat sama orang Dayak di sana gitu. Ada jamur ungu, ada badak, ada cendrawasih botak tuh. Cendrawasih ada yang botak adik-adik. Ada python ya, condro python gitu. Nah, kalau ngomongin keanekaragaman hayati Indonesia, ya apa sih manfaatnya gitu ya? Adik-adik ada yang pohonnya batangnya bisa jadi rumah ya, jadi papan, ada yang jadi pangan, ada yang jadi obat-obatan ya, ada yang apa namanya jadi sumber pangan, banyak banget yang kita harus syukuri ya, karena Indonesia itu begitu kaya adik-adik semua gitu. Adik-adik bisa bayangin kalau adik-adik tinggal di Afrika, adik-adik tinggal di negara-negara yang dingin, kesannya keren ya. Snow gitu. Mom, it's snow time gitu loh. Padahal kalau snow ya tanamannya nggak banyak tumbuh gitu. Di Indonesia kapan aja bisa tumbuh gitu loh. Gitu. Keren kesannya snow ya, tapi Indonesia jauh lebih keren karena semuanya, hampir semuanya bisa tumbuh di Indonesia dan bisa dimanfaatkan. Nah, ini yang menariknya adik-adik. Siapa yang tahu orang hutan? Tahu lah ya. Orang Tahu. hutan itu, nah itu Samsung SMX 210 tahu. Gitu. Namanya siapa tuh? Gitu ya. Jadi Kak Ridwan mungkin tahu gitu. Jadi orang hutan itu adik-adik sangat berjasa dalam menjaga hutan. Karena orang hutan ketika makan, nah coba Kak Sarip mau tahu nih, coba dong ada yang ini ya, ada yang bersuara. Orang hutan makannya apa sih? Langsung aja Adik-adik cepet bisa gitu. jawab adik-adik. Orang hutan makannya apa sih? Orang hutan Kasih makannya apa sih? tahu. Ada yang tahu kah orang hutan makannya apa? Boleh langsung jawab Ketik ya. aja deh kalau malu ketik. Atau langsung jawab aja di unmute. Apa? Ada yang Makan tahu? buah. Makan. Pisang? Pisang. Pisang. Oh, oh iya iya. Buah. Buah. Pisang, buah-buahan. Ubi. Oke. Ubi, iya. Orang hutan makannya apa? Tumbuhan. Nah, coba ya Tumbuhan. Kak Sarif jelasin ya. Pada dasarnya Sayur. orang hutan sama Pisang. jadi gini,
orang hutan itu termasuk jenis kera. Nah, bedanya kera sama monyet apa? Jadi monyet itu yang berbuntut panjang, sedangkan kera yang berbuntut pendek. Nah, orang hutan ini termasuk jenis kera. Kera dan monyet makannya apa jadinya? Makannya adalah buah-buahan dan serangga kecil. Jadi bisa jadi biji-bijian. Nah, di hutan teman adik-adik semua nggak ada pisang. Jadi kera dan monyet itu sebenarnya di alamnya itu tidak makan pisang gitu. Hanya di film Tarzan yang makan pisang ya. Gitu. Gitu ya adik-adik ya. Sekarang udah tahu kan? Nah, Kak Dinda juga udah tahu ya. Menarik, Kak. Gitu. Nah, dia juga kadang makan serangga dan salah satu satwa tercerdas. Bayangin, kalian suka lihat kan kalau orang hutan itu kalau lagi hujan dia suka meneduh itu kan dia ambil apa namanya daun yang besar dia berteduh. Terus dia bisa bikin rumah dan bikin rumahnya itu bisa apa namanya bisa ketika hancur dia pindah gitu dia bosen gitu. Begitu luar biasa. Dan dia bikin rumah biasanya di ketinggian. Kenapa? Di atas 3 meter. Kenapa? Supaya menghindari nyamuk. Nyamuk semakin tinggi semakin tidak ada. Pintar itu orang hutan. Dan orang hutan itu sangat sayang sama anaknya. Kak Syarif lupa, dia sampai umur 8 tahun atau apa gitu. Orang hutan itu tinggal terus sama anaknya. Kalau anaknya direbut, orang hutan itu ibunya akan bela-belain untuk mempertahankan anaknya sampai mati. Itu. Jadi kalau orang suka mencuri anaknya orang hutan, kemungkinan ibunya harus dibunuh dulu. Sedih nggak? Bayangin itu. Itu ibunya orang hutan sampai sayang begitu sama anaknya. Gitu. Jadi pernah waktu itu ya ada yang ingin mencuri anaknya orang hutan, akhirnya ibunya harus ditembak, tahu nggak? Ada 100 peluru di tubuhnya ibunya ditembak sama orang. Begitu kejam ya manusia itu sampai kayak gitu. Dan anaknya akhirnya nangis-nangis terus tiap malam. Karena kangen sama ibunya. Akhirnya sama yang pemburunya dilepas lagi, dikasih ke warga, akhirnya sama warga dicoba diselamatkan, akhirnya anaknya pun mati. Itu. Saking sayangnya orang hutan sama anaknya. Jadi itulah gitu hebatnya mereka. Dan orang hutan itu tangannya tuh kuat, adik-adik. Jadi memang kesannya lucu ya. Tapi kalau dia marah, dia menggenggam tangan adik-adik itu nggak akan bisa lepas gitu. Bahkan bisa patah tangan kita yang sudah dewasa pun gitu. Jadi memang lucu, tapi ya memang harus di alam liar, bukan untuk dipelihara ya. Nggak boleh. Nah mereka ini kalau habis makan, kan dibuang kan bijinya. Makanya kenapa hutannya lestari gitu loh. Nah, ini perannya orang hutan adalah melestarikan hutan karena biji-biji yang habis dia makan itu akan tumbuh lagi di hutan. Nah, begitu juga dengan rangkong gading nih, adik-adik di sebelah kanannya. Ini binatang yang terbangnya berpuluh-puluh kilometer setiap harinya. Gitu. Dan dia termasuk binatang yang setia. Ketika dia menikah dengan satu betina, dia hanya menikah dengan satu betina itu aja. Jadi kalau betinanya mati, dia nggak akan kawin lagi sama yang lain gitu. Makanya ketika binatang rangkong gading diburu, gitu ya, dia betinanya mati, makanya produksi apa namanya anak-anaknya pun reproduksinya akan putus gitu, karena dia nggak akan kawin lagi gitu loh. Gitu adik-adik. Dan dia juga gitu makan biji-bijian, nanti disebarkan di hutan, hutannya jadi asri gitu. Nah, masalahnya dia sering diburu adik-adik, kasihan. Diambil paruhnya ya untuk dijadikan perhiasan, dijadikan obat-obat ke negeri-negeri kayak Tiongkok gitu ya, negara-negeri di Timur Tengah juga ada beberapa gitu. Kasihan adik-adik ya gitu. Nah, harimau juga gitu adik-adik, fungsinya banyak harimau gitu. Ya, dia makanin babi hutan gitu ya. Yang jadi hama ya kan, karena kalau babi hutan gak dimakanin dia akan menyerang ladang masyarakat gitu. Dan harimau pun gitu adik-adik sama. Harimau itu bukannya tipe yang kalau ketemu manusia, ada arsila nih lewat nih. Terus dia samperin gitu digigit. Enggak. Karena harimau itu tipe yang sukanya menyendiri adik-adik. Kalau dia ketemu manusia, kemungkinan dia akan menghindar gitu. Walaupun dia sangat buas gitu. Bayangin ya kan, adik-adik ketemu harimau, Kak Syarif ketemu harimau, lari itu birit-birit gitu kan.
Karena badannya besar. Harimau itu lebih besar dari singa. Jangan salah adik-adik ya. Harimau itu lebih besar dari singa dan lebih buas dari singa. Gitu. Ya, kita aja yang kebanyakan nonton film Simba sebenarnya. Mufasa. Gitu. Ya, kerenan sereman harimau sebenarnya kalau berantem gitu. Off the record tuh Kak Dinda. Jadi sebenarnya ada penelitian kalau harimau berantem sama singa, kemungkinan yang menang si harimau. Gitu. Ya, ya. Nah, ini filosofi kupu-kupu nih adik-adik. Ya. Jadi siapa yang suka ngelihat ulet? Kayak yang di situ, ya kan? Kesannya kan geli ya kalau kena gatel. Terus pasti mamanya suka marah tuh kalau ada ulet di daun gitu ya. Waduh, mama udah piara nih, pohon capek-capek dimakanin ulet gitu ya. Matiin, 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 pites gitu. Daunnya pada apa namanya? Pada makanin rontok nih gitu. Mungkin Kak Dinda juga kalau di rumah ada gitu ya, suka kesel kali ya. Padahal padahal Tuhan itu sudah menciptakan ulet itu apa namanya? Dengan sangat penuh kasih sayang. Jadi ulet itu dia akan ada di bawah biasanya lavanya itu apa namanya telurnya itu akan ada di bawah daun. Kenapa? Supaya nanti ketika dia jadi ulet dia bisa berada di pusat makanannya daun gitu. Nah setelah dia makanin daun gitu ya, dia akan jadi kepompong kan metamorfosis bener nggak? Jadi mompong dia seolah-olah merasa bersalah. Aduh daunnya manusia habis kumakanin gitu kan. Setelah itu dia berpuasa selama 12 sampai 14 hari, kemudian dia akan menjadi kupu-kupu yang indah. Gitu, seolah-olah dia ingin melakukan menghibur manusia gitu, dia merasa berdosa. Nah, setelah dia menjadi kupu-kupu, dia akan membantu penyerbukan kan? Tumbuhlah bunga, tumbuhlah buah-buahan. Gitu adik-adik. Jadi sebisa mungkin kalau memang uletnya tidak menjadi hama ya, begitu banyak, jangan dimatiin gitu loh. Ketika dia makan daun, biarin aja gitu. Karena ulet memang makanannya daun. Kalau dia ada duit juga dia pasti akan pergi ke warteg gitu ya. Gitu. Itu. Ya, betul nggak Kak Linda? Kalau kita Ya, kan ada duit belinya ke restoran Padang ya. ya, setuju Ulet Pak. kan nggak bisa gitu. Kita yang mewakili. Nah, tapi karena rekaman Hayati Indonesia ini juga ada ancamannya adik-adik. Aduh sedih deh. Ada yang buka tambang tuh lihat tuh hutan jadi habis tuh adik-adik tuh. Terus yang di bawah ya, biasanya hutannya begitu kaya beraneka ragam, sekarang cuma ada jenis satu, gitu. Kelapa sawit. Terus ada yang nyolong kayu, ada yang membakar hutan. Aduh macam-macam deh. Akhirnya pada banjir. Makanya adik-adik suka ngeliat di TV sama mamanya sama papanya lihat deh. Indonesia banjir, di sini longsor ya karena hutannya kembangin terus. Adik-adik siapa yang suka sama mamanya mungkin habis lebaran kemarin nih ya, terutama pulang mudik, hangout di kafe di Bandung, di mana. Kak Syarif kadang-kadang suka udah nggak mau tuh ke kafe-kafe yang dia buka hutan gitu. Kenapa? Kalau nanti begitu terus, kafenya banyak, hutannya rusak gitu. Nah, gitu. Jadi suka banyak tuh kafe-kafe di pinggir itu. Aduh, Kak Syarif suka sedih. Di satu sisi kayaknya kita healing ya, tapi di satu sisi mereka menebang hutan. Gitu tuh. Nah ini tuh, bayangin. Gajah sebesar ini adik-adik cuma diambil gadingnya doang. Dia dijebak, terus kakinya buntung, gitu, diambil gadingnya doang. Harimau segede ini, adik-adik cuma diambil kulitnya, udah jadiin tas, gitu ya, jadiin gesper, gitu kan. Nah ini yang rangkong gading tuh, culaknya adik-adik ya, itu dijadiin perhiasan nanti diukir gitu. Nah di bawah ini ada orang hutan, kasihan kan, dia harusnya ngobrol sama angkelnya, sama antinya, ya, sama sepupunya di hutan, gitu kan. Dia harus terpisah gitu. Bayangin kalau adik-adik dipisahkan dari mama papanya, sedih kan? Mereka juga begitu, mereka punya perasaan gitu. Kasihan. Nah, ini hutan Kalimantan ya adik-adik tuh. Tahun 50, ya Kak Syarif belum lahir nih. Mungkin mamanya ada yang sudah, ada yang belum lahir juga ya. Mungkin kakek nenek yang sudah lahir. Dulu nih kakek neneknya adik-adik waktu masih lahir nih hutannya kayak gini hijau nih. Sekarang dia tuh udah habis Kalimantan, ya ditebangin gitu. Adik-adik tahu nggak 1 menit itu 60 detik kan? Ya. Benar nggak? 1 menit 60 detik. Tahun 2000-an
itu hutan Indonesia setiap menit kehilangan berapa luasnya? 3 kali lapangan sepak bola. Jadi setiap adik-adik 1 menit ngobrol sama Kak Dinda, 3 menit, hutan seluas 3 kali lapangan sepak bola hilang, hilang, hilang. Sedih kan? Nah itulah, gitu. Ya. Nah, Kak Syarif sedikit jelasin gitu loh, masalah lingkungan. Jadi apa nih yang adik-adik nanti bisa cari ide ya? Masalah lingkungan di rumah, di sekolah, di lingkungan sekitar banyak banget. Yuk kita ulas sedikit. Nah nih, banyak ada yang kalau rumah ya, sekarang apalagi rumah di Jakarta gitu ya, lahannya kecil gitu, biasanya gersang tuh lihat rumahnya. Nggak ada pohon. Terus mungkin di lingkungan rumah kita masih ada yang suka buang sampah sembarangan. Ada yang airnya jadi macet, banjir. Terus sampahnya juga udah buang sembarangan. Ada juga yang sekalinya buang juga nggak dipilah-pilah ya, mana sampah plastik, mana sampah sisa makanan. Dan Indonesia itu salah satu negara dengan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia ke laut. Trump ya, setelah negara mana? Ayo, ada yang tahu nggak? Silakan chat di komen gitu. Nanti ada hadiahnya deh. Setelah Cina ya, setelah Cina gitu. Setelah Cina, Jawab Indonesia India nih, nomor Kak. 2. Ada yang jawab India Gitu. nih, Kak. Oh India, ya, setelah Cina. Nomor 2 Indonesia. Gitu. Bayangin. Nah, permasalahan-permasalahan lingkungan ini yang kita harus nanti gimana solusinya? Yuk kita cari solusinya bareng. Nah, di lingkungan sekolah juga sampah ternyata banyak permasalahannya. Ada yang sekolah masih suka buang sampah sembarangan, ada yang suka masih bawa sedotan gitu. Nah, terus di sekolahnya ada yang canggih, pakai AC, keren, tapi pohonnya nggak ada, ditebang. Akhirnya suhunya jadi panas. Burung-burung nggak ada, kupu-kupu nggak ada, kadal nggak ada, katak nggak ada, kodok nggak ada, gitu. Yang ada cuma tikus. Gitu. Padahal dari kecil kan kita selalu diajari sama bu guru ya, kita ada kupu-kupu. Nah, padahal tapi kupu-kupunya nggak ada. Adik-adik ada burung-burung bernyanyi-nyanyi, ya. Yang nyanyi-nyanyi nggak ada burungnya. Nah itu. Ada sekolah juga yang airnya susah adik-adik. Tuh lihat tuh ada yang sampai naik-naik tangga ngambil gitu kan untuk buang apa namanya untuk ke di toilet gitu. Bayangin, ini masalah-masalah lingkungan banyak juga di sekolah gitu. Nanti kita cari solusinya gimana sih gitu buat adik-adik. Nah, di lingkungan sekitar nih juga ya, masalahnya apa? Gersang, sampah, polusi. Makanya adik-adik kalau di sini ada yang coba deh Kak Dinda nanti mungkin bisa dicari ya. 5 deh adik-adik yang ke sekolah naik sepeda, Kak Syarif kasih hadiah. Nanti dikirimin dari Kak Hati. Gitu. Nanti silakan diketik di chat. Aku naik sepeda setiap hari ke sekolah, nanti Kak Syarif kasih hadiah. Ya. Nah ini juga tuh ada yang kelaparan, bayangin temen ya saudara-saudara kita di Palestina ada yang kelaparan, saudara-saudara kita di NTT ada yang kelaparan, gitu. Jadi Indonesia katanya kaya, tapi banyak juga yang kelaparan. Nah solusinya gimana gitu loh? Nanti kita ngobrol lebih lanjut. Nah kenapa kita harus peduli sih adik-adik gitu ya? Tuh coba lihat, ada orang yang suhunya panas karena bumi ini. Adik-adik tahun lalu itu bumi itu suhunya terpanas sepanjang 100 tahun. Nah, bayangin, mungkin Kak Dinda itu Kak Umbara merasa panas kemarin tuh waktu ke kantor. 100 tahun ke belakang itu tahun 2023 suhunya paling panas. Nah, terus apa yang harus kita lakukan gitu? Ini bumi udah makin parah nih adik-adik. Kalau adik-adik nggak melakukan sesuatu. Tuh lihat tuh ada yang kekurangan air. Bayangin ya, di sebelah kiri atas itu. Mereka adik-adik kalau sambil ngezoom gini sambil minum nih, Kak Syarif juga mau minum juga, aus juga. Mereka minum begini belum tentu bisa adik-adik. Bayangin, badannya kurus itu bukan karena kurang makan aja, tapi memang kurang minum juga. Nah, terus ada burung-burung yang karena banyakin makan sampah, lihat, akhirnya mati dan ketika dibelah kering, isinya sampah semua burung. Kasihan.
Nah, terus adik-adik kalau lihat terumbu karang ya, indah gitu. Siapa yang suka film Nemo, nonton film Nemo, itu sekarang jadi putih. Karena panas, dia mati. Ciri-ciri karang mati itu adik-adik adalah dia akan memutih, bleaching namanya. Nah, solusinya gimana nih gitu ya? Yuk kita cari ide solusi. Tanam pohon. Nah, yang nggak punya rumahnya ada halaman, tanamnya bareng sama sama ini ya, sama bunda, sama ayah ya, sama mama, sama papa. Ayah, mah, pah, tanam pohon yuk. Nanti kalau udah gede pohonnya kan menghasilkan oksigen nih. Nah, oksigennya nanti kan bisa satu pohon itu rata-rata bisa dihirup tergantung pohonnya. Bisa dihirup sampai 3 sampai 5 orang. Nah, kalau ada orang lewat menghirup oksigen dari pohon yang adik-adik tanam sama mama papa, bilang mama papanya, nanti dapat pahala mah, apa? Karena gara-gara pohon kita, udara di lingkungan kita jadi bersih. Tuh, keren kan? Nih, Arif Kasarif ajarin cara ngomong sama mama papanya. Terus ada pohon apa namanya burung-burung nemplok makanin buah dari pohon kita, pahala lagi nih mama papa, ya kan kita sayang gitu, pahala lagi. Ada tukang es lewat neduh, pahala lagi. Kenapa harus nanam pohon? Gitu. Nanti Kak Syarif lewat sebelah rumahnya Arsila ada pohon, neduh, ya kan? Sambil ngopi, pahala lagi. Nah, kenapa tanam pohon, terutama bambu? Karena satu teduh. Kedua, mudah dirawat. Ketiga, menyimpan air. Satu rumpun bambu, adik-adik, di pohon bambu itu bisa menyerap sampai 5.000 liter air. 5.000 atau 50.000? Karena saya udah agak lupa nih mau. Gitu. Bayangin pohon bambu. Dan orang pasti ayah bundanya suka atau masyarakat ya suka males nanam pohon bambu karena apa? Daunnya banyak rontok gitu ya, ngebersihinnya repot. Ya nggak usah repot-repot gitu loh. Kalau yang namanya apa namanya sampah daun bagus kok. Anggap aja kayak di musim apa namanya gugur di Eropa gitu. Cuman ini daun rontok, daun bambu. Dan ketika dikumpulin daun bambunya itu bisa jadi pupuk kompos gitu. Atau nanti bisa diolah, dicincang jadi makanan ikan. Nah, bambunya bisa jadi kerajinan tangan. Nah, kalau di sekolah nih banyak pohon bambu, gitu kan. Ayo, Bu Guru, saya mau bikin ini nih, kerajinan tangan ini. Tinggal tebang yang tua, nanti yang muda tumbuh lagi. Terus bisa melindungi dari badai. Sekarang ini udah banyak badai, karena bumi udah makin gak baik-baik aja. Kalau adik-adik nanam pohon nangka, atau pohon, apa namanya, pohon duren gitu kan, kena badai, dia rubuh ketiban mobil, mobilnya rusak. Tapi kalau bambu karena dia kayak rumput, dia akan goyang-goyang di menahan angin badai. Swing-swing gitu. Gitu adik-adik ya. Dan dia tempat tinggalnya burung, katak, kodok, kadal gitu ya. Itu jadi begitu apa namanya begitu banyak manfaatnya buat keanekaragaman hayati Indonesia adik-adik. Gitu ya. Jadi nggak usah takut. Nah, terutama di beberapa daerah nih katanya kalau di pohon bambu banyak kuntilanaknya ya, banyak setannya gitu. Padahal enggak, itu hanya mitos gitu ya. Gitu ya. Jadi nggak usah ditakuti gitu. Ya, betul nggak Kak Dinda? Betul, Kak. Iya, Kak. Gitu. Iya, lebih baik setannya ada di pohon bambu daripada di dalam rumah kan? Gitu. Intermezzo ya adik-adik. Nah, ini sedikit. Nanti nggak lama-lama. Ini adik-adik bisa jadi inspirasi. Ini di Jogja, apa namanya di daerah lupa kata itu. Dulu ini isinya selokannya sampah semua. Sekarang udah jadi tempat wisata ikan koi semua. Yuk kita lihat. Nah, ini bisa jadi inspirasi buat adik-adik. Tuh, seru kan? Eh, by the way, suaranya kedengeran nggak, Kak Dina? Kedengar jelas sekali. Videonya belum, Kak. Videonya belum. Belum ya? Sorry. Suaranya nggak kedengeran ya? Mungkin bisa di-share sound, Kak. Di-share sound Oh, di kita. share sound ya? Iya, Ya, iya, iya. di-share sound. Wait. Share
Ada sound. Maaf ya adik-adik ya. Nggak apa-apa. Semoga Syarif juga lagi banyak intermezzo nih Bang. Intinya ingin membersihkan saluran irigasi dari sampah. Soalnya kan dulu nggak dipungkirin kita juga sering main di Kali Gajahwong ini. Waktu kecil kan kita juga sering mandi di sini. Nah, kok sekarang sungainya jadi kotor banget dan penuh sampah, penuh limbah juga. Terus inisiatif dari teman-teman pemuda itu mencoba membersihkan sampah. Dan kita terjun awal di tahun 2019 awal. Tuh, indah. Masyarakatnya juga senang lingkungannya bersih. Dulu di sini tuh terkenal dengan wilayah yang kumuh. Di sini dulu ada perkembangbiakan babi, terus kandang sapi. Komen terkenal dengan kampung kumuh. Kita kerja bakti dari Januari sampai bulan Maret itu kita kerja bakti pelumpuran. Terus Maret kita ngelepas ikan. Kalau masalah malas-malas kita cuma yang mau gerak ya ayo, yang enggak ya enggak masalah. Kita cuma ini kita gotong royong lah. Gotong royong kita mau bangun kampung ini biar makin bersih, terus irigasinya juga bersih, dipandang dari luar juga enak. Awal mula dulu kita terjun emang nggak ada respon sedikit pun dari wilayah sekitar. Cuma kita mencoba tetap membersihkan. Bahkan itu ngapain sih teman-teman, nggak ada kerjaan, ngapain sih bersih-bersih sungai. Mungkin ada sih kata-kata sedikit banyak kayak gitu. Kalau irigasi sekarang kita tetap buang sampah tetap pada tempatnya. Sekarang jadi nanti kalau teman-teman adik-adik ke Jogja silakan mampir ke sini ya. Saya dulunya nggak percaya karena mau berapa tahun ya mau membersihkan kayak gitu. Ya, nanti Ledung lupa Kak Syarif. Nanti Kak Syarif kasih tahu ini deh, apa namanya? Detailnya di chat. Kak Dinda juga mungkin bisa info di chat ya bagi teman-teman yang nanti mau ke sana. Nah, ini ada satu ide lagi. Kalau adik-adik ingin memelihara burung dalam tanda kutip gitu ya, tidak harus beli burungnya dikandangin, kasihan. Kalau adik-adik yang punya rumah gitu ya, ada pohon, nah bisa bikin apa namanya bird feeder seperti ini adik-adik gitu. Jadi buat seperti ini simple kok, dari botol bekas, nanti adik-adik isi makanan burungnya, ditempel, nanti burungnya akan datang gitu. Nanti disabarin aja ya adik-adik ya gitu. Jadi taruh di tempatnya agak tinggi sehingga burungnya nggak takut gitu loh. Nggak perlu terlalu tinggi sih sebenarnya gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. This handmade feeder is designed to provide birds with continuous access to food. It is created using aluminum bottle with all of the process dispersing of bird food at exact moment they need it. Jadi si burungnya bisa tetap bebas terbang, di satu sisi dia dapat makan gitu ya. Ini salah satu cara juga. Walaupun sebenarnya cara terbaik adalah dengan menanam pohon yang mereka jadi makanan mereka sebenarnya. Ya, tapi kalau memang ternyata mau adik-adik seperti ini juga masih diperbolehkan ya. Dan nanti yang akan datang bukan hanya satu jenis burung gitu, tapi banyak burung beberapa jenis gitu. Nah, terus apalagi yang bisa kita lakukan gitu loh. Kemarin juga apa namanya? Kak Umbara juga titip pesan nih ke Kak Syarif gitu ya. Tolong bagi sekarang nih kan Indonesia tadi yang Kak Syarif bilang ya, apa namanya, penyumbang apa namanya sampah plastik terbesar di dunia. Nah, adik-adik yuk, kalau adik-adik sayang sama bumi ya, coba jangan bawa minum dari botol aqua lagi, dari botol apa namanya mineral apa namanya dari botol plastik lah pokoknya gitu. Bawa tumbler isi minum dari rumah gitu ya. Terus kalau kalian udah terlanjur punya tumbler rusak gitu ya, punya apa namanya
gelas-gelas mak-mak yang sudah nggak kepake jangan dibuang. Jadiin tempat apa namanya? Pensil. Bahkan bisa jadi pot adik-adik ya. Nah, terus kalau memang sudah terlanjur adik-adik di lingkungannya banyak apa namanya? Banyak botol-botol plastik bisa diolah tuh jadi ekobrik mama tuh yang adik-adik lihat di bawah tuh dari botol plastik yang isinya sampah plastik bahkan bisa jadi rumah gitu ya gitu kalau memang sampahnya masih banyak daripada tidak bisa diolah yuk kita olah jadi kita harus kurangi kita recycle dan kita gunakan kembali ya tapi saran Kak Syarif kalau mau yang paling efektif adalah bawa tumbler sendiri jangan pernah lagi beli minuman dari botol plastik. Nah, nih sekarang nih suka healing nih, adik-adik pasti sama mama papahnya nih, sama ayah bunda. Kak Syarif mau ngasih tips nih, gitu ya. Kalau wisata jangan bawa plastik. Kedua, kalau wisata bawa makanan sendiri kalau bisa, sehat, gitu kan. Jangan beli pop mie, sampahnya menggunung pop mie di pantai itu. Terus kalau habis mandi di pantai gitu ya, bawa sampo botol, jangan beli-beli saset gitu ya. Jadi sampahnya banyak gitu. Ya, ayo sekarang kita harus menjadi wisatawan yang hebat. Nah, ini juga adik-adik ya. Kalau di sekolah nanti yuk sama Bapak Ibu guru yang apa namanya yang baik, yuk kita bikin lubang biopori yuk gitu. Jadi apa namanya tanahnya dilobangin supaya air-airnya bisa meresap masuk lagi ke bumi. Nanti dipakai lagi sama adik-adik gitu. Dan apa namanya kalau ada sisa sampah makanan dan sisa-sisa apa namanya ranting-ranting daun-daun itu bisa dimasukin ke lubang biopori adik-adik. Nah, nanti bisa menjadi pupuk. Setelah itu diangkat jadi pupuk gitu ya. Nanti ada cara-caranya, ada treatmentnya gitu. Nanti apa namanya kalau dibutuhkan nanti dari KHT bisa memberikan pelatihan untuk membuat apa namanya lubang biopori dan pupuk kompos sama adik-adik ya. Nah, terus hidroponik tuh. Siswa SD Muhammadiyah 18 panen perdana sayuran hidroponik gitu. Jadi adik-adik bisa belajar gitu ya. Nah, kenapa pentingnya nanam sendiri pohon? Karena kalau adik-adik beli sayuran seumpama beli sayuran makan sayur kangkungnya belinya di pasar induk. Dari pasar sebelum di pasar induk sayurnya ini ngambil di Jawa Barat di Cipanas. Dari Cipanas kan naik mobil dikirim sayurannya ke pasar, adik-adik ngambil. Adik-adik ke pasar naik motor, polusi. Orang yang tukang sayur ngirim sayur dari Cipanas ke pasar, polusi. Nah, itu adik-adik manfaatnya kalau kita tanam sendiri, kita bebas polusi adik-adik ya. Itu yang disebut dengan apa namanya? eh, belanja bertanggung jawab gitu ya. Ada yang dikit-dikit ke tukang sayur naik motor bolak-balik itu udah polusi ya adik-adik ya. Nah, ini vertical garden gitu. Coba adik-adik bikin. Mama, papa bikin vertical garden yuk. Habis rumah kita mentok nih mama ke kanan mentok ke kiri mentok nih. Kita bikin aja vertikal yuk ke atas yuk. Cakep. Nah, jadi adik-adik bisa bikin vertical garden gitu sama ayah bundanya, sama mama papanya gitu ya. Sekarang adalah dunia orang-orang kreatif gitu. Jadi adik-adik bisa, Arsila bisa, Hotli bisa ya. Garnish bisa, Samsung bisa gitu. Jadi semuanya bisa bikin gitu. Kalau ada kemauan. Nah, ini ada bedah kampung. Adik-adik, siapa yang punya kampung yang kira-kira bisa nih, ada ajak ngomong PRT-nya nanti sama mama papanya atau sama ibu bapak gurunya gitu. Nanti ngobrol sama Pak RT-nya, sama Pak RW-nya. Kita pengen yuk bikin kampung yang kece. Kan banyak kampung-kampung keren ya. Gitu, ada kampung warna-warni di Malang, ada banyak lah pokoknya gitu. Di daerah Tebet juga ada tuh. Ketika Kak Syarif lewat situ, ya kayak yang tadi dah, yang di Jogja tuh adik-adik ya. Itu apa namanya? Yang dari kampung dulunya kumuh sekarang menjadi apa namanya? Jadi tujuan wisata.
Nah, ini satu lagi video mungkin sebelum kita udahan. Ini video yang dilakukan oleh Yayasan Kahati, Kak Syarif dengan anak-anak adik-adik dari SD untuk mengamati burung yang ada di Jakarta. Gitu. Jadi di Muara Angke itu ada burung-burung air adik-adik gede-gede, gitu ya. Itu terbang gitu. Gitu. Ini anaknya Kak Syarif waktu masih kecil juga ada di sini gitu. Mukanya masih unyu-unyu dulu masih kecil. Nah, itu waktu itu perayaan Asian Waterbird Census. Sekarang anaknya udah gede gitu. Itu 2019 ya. Udah nggak kerasa ya. Hampir 5 tahun loh. Nah, ini di Muara Angke Kapuk adik-adik. Yuk kita lihat videonya seperti apa. Tujuan kegiatan Asian Waterbird Census 2019 atau AWC yaitu kita untuk menghitung jumlah jenis dan jumlah individu burung air yang ada di hutan lindung Angke Kapuk DKI Jakarta. Tuh burungnya adik-adik tuh. Seru kan naik tuh. Kita naik perahu. Jakarta tuh masih banyak adik-adik burung yang bagus ya. Harapannya adalah bahwa dengan melakukan ini lain edukasi kepada teman-teman semua sehingga mereka terlibat dalam program-program pelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Ya, demikian presentasi pada sore hari ini. Semoga adik-adik bisa mengambil manfaatnya. Kak Syarif kembalikan ke Kak Dinda dan Kak Umbara. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Syarif. Seru-seru banget sih videonya, Kak. Oke, selanjutnya adik-adik nanti akan ada sesi antara Kak Tria dengan Kak Syarif ya. Perihal tentang ke hati dengan ide-ide proyek juga. Kak Tria, saya persilakan Kak Tria. Oke, Kak Dinda, terima kasih. Oh ya, Kak Dinda, saya mau tanya dulu dong, kita berapa lama lagi ya waktunya ya? Kita 15 menit lagi ya, Kak. 5 menit lagi, oh my God. Mohon maaf nih, aduh, sayanya kelamaan ya.
Ya seru banget. Tidak apa-apa Kak Sarip. Thank you. Mungkin kita maksimalkan lagi sisa waktu 5 menit ini. Semoga kita mendapatkan hasil apa namanya ya, inspirasi mungkin ya ketika adik-adik level 1 ini pada bingung untuk cari project gitu kan. Nah ini juga Ya. tadi juga saya lihat di kolom chat itu galau semua nih, di rumahku nggak ada masalah segala macam jadi gitu. Jadi adik-adik jangan khawatir, dari yang apa yang Kak Syarif bagikan itu adalah pengalaman dari Kak Syarif ya di KHT, terkait dengan aksi yang sudah dilakukan. Mungkin kan kalau Kak Syarif lingkupnya luas ya, se-Indonesia gitu kan, ataupun juga satu kota. Nah adik-adik tadi seperti Kak Syarif yang sudah sampaikan, selalu fokusnya ke lingkungan sekitar dahulu gitu. Seperti itu. Jadi kalau apa namanya, kalau lihat itu kalau yang Katria catat itu, yang paling penting adalah yang amati dulu nih lingkungan sekitarnya. Bener ya Kak Syarif ya? Gitu kan. Kalau Betul. Kak Syarif tadi lingkungannya lebih luas, nah kalau adik-adik amati lingkungan sekitar gitu. Sekitar itu maksudnya apa? Rumah, sekolah gitu kan. Tadi bilang ada Kak Syarif itu jadi menyebut kata kupu-kupu gitu kan. Nah kupu-kupu itu ada di sekitar kita. Nah yang paling penting adalah bagaimana misalnya kita lihat dulu apa sih yang menyebabkan lingkungan tersebut rusak, lingkungan tersebut tidak sehat. Nah, dilihat dulu. Nah, dari situ lihat ke lingkungan sekitar adik-adik, apakah ada masalah yang sama, gitu kan? Kalau misalnya ada, berarti itu bisa jadi salah satu yang kita selesaikan seperti itu. Mungkin di sini kalau ada yang ingin tanya dulu nggak ya langsung? Saya kasih kesempatan satu penanya ya, yang langsung angkat tangan dulu. Silakan langsung ngomong nih. Boleh tanya ke Kak Syarif langsung terkait apa yang sudah tadi Kak Syarif bagikan. Ada yang mau angkat tangan? Ada yang angkat tangan mau nanya langsung? Silakan adik-adik kalau ada yang mau bertanya langsung, boleh angkat tangan atau langsung unmute. Di sini ada Kak Syarif Oke. dan Kak Lia. Silakan tanya-tanya loh, boleh sekali. Kakak hitung sampai 5 ya. Kalau tidak ada nanti kakak lanjutkan ya. Satu. 5. Oh Ada ada Kak, ada Kak. nih. Arsila Putri Arsila. Rafada. Jadi banyak Kak, ada 3. Dua. Satu saja, satu saja. Satu dulu ya, kita Arsila. ke Arsila ya. Silakan Arsila. Kak, boleh tanya nggak kalau Boleh dong. orang hutan dikurung sampai anaknya mati gimana? Ya, ini benar penasaran nih Kak Syarif. Katanya kalau orang utan sampai anaknya mati bagaimana nih? Iya, itu baik ya. Sedih ya, pasti ya. Kalau anaknya mati gitu. Kalau Eh dikurung, karena Kenapa Arsila? kalau dikurung. Oh kalau dikurung katanya Kak Syarif. oh iya, jadi nggak boleh ya. Jadi kan suka ada tuh monyet dikurung gitu ya. Bahkan kalau orang hutan tuh besar, apa namanya, Arsila ya. Orang hutan itu besar. Nanti ketika dia masih kecil dikurung, dia akan membesar, 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 membesar gitu. Aku jawab. Dan orang hutan itu sama kayak manusia gitu loh. Dia bisa sedih, bisa. Jadi kalau dikurung dia bisa lama-lama stres dan dia akan apa namanya bisa akan mati gitu. Jadi apa namanya harus disayang orang hutannya gitu. Begitupun juga monyet ya gitu. Jadi nggak boleh binatang apapun kalau bisa dikurung gitu. Nah, Kak Sarip lihat juga nih di kolom, wah di rumahku nggak ada masalah gitu. Gitu. Ya, terus ada yang komen gini, ya udah bikin dulu masalahnya baru cari solusi. Kalau Wah ya, jangan itu dong. Tapi gini ya Kak Syarif, biasa juga jadi teringat nih. Sebenarnya kan kalau Kak eh, Syarif perhatikan kan kayak anak-anak orang hmm, hutan gitu kan, setiap hewan itu punya fungsi yang tersendiri di alam seperti itu kan. Oke, ya. baik. Di sini ada yang share whiteboard. Nanti minta tolong ya, tidak menggunakan tombol-tombol yang ada di Zoom-nya ya, adik-adik ya, biar kita bisa lebih fokus lagi. Oke? Oke ya. Iya.
Seperti Oke. itu. Jadi tadi Kak Syarif bilang ada orang utan itu kan di hutan Kalimantan ya, dan itu juga bisa terancam. Jadi sebenarnya kalau boleh kita berbagi, setiap makhluk hidup itu punya fungsi dan peran tersendiri. Termasuk seperti tadi Kak Syarif cerita ada kupu-kupu gitu kan. Kupu-kupu di lingkungan sekitar kita itu ada fungsinya. Salah satunya apa? Misalnya dia membantu untuk penyerbukan. Ada bunga, nanti bunga dihinggapi oleh kupu-kupu. Nah, si bunga itu bisa berubah menjadi buah dan buah itu akan bakal tumbuhan baru. Nah, di situ. Jadi apa yang harus kita lakukan bisa jadi itu ada fungsinya. Nah, kita jaga jaga tumbuhannya dan juga jaga kupu-kupunya. Gitu. Kayak tadi ada apa namanya tadi ada yang bilang Kak ada tumbuhan banyak nyamuk. Nah, jangan-jangan nyamuk itu ada fungsinya loh di apa namanya di sekitaran kita karena di alam itu selalu menjaga keseimbangan ya. Jangan sampai ada yang terlalu banyak, ada yang sedikit. Nanti kalau misalnya ada yang berbeda, pasti alam secara alami itu akan mengembalikannya lagi. Nah, kita sebagai apa namanya manusia perlu melihat dan menjaga keseimbangan itu jangan sampai terlalu banyak terlalu sedikit tapi ya tengah-tengah gitu. Nah, kita bisa melakukan itu di rumah gitu. Jadi bisa juga kayak tadi kalau saya tidak ada kebanyak nyamuk, oh jangan-jangan ada hal yang menyebabkan nyamuk itu jadi banyak. Kita bisa cari solusi bagaimana caranya ya tumbuhan tetap ada tapi nyamuk pun tidak banyak datang dan juga tidak berkembang biak, tapi dengan catatan kita tidak membunuhnya dengan kimia, karena kalau tadi saya dengar dari Kak Syarif, bahan kimia pun juga bisa menjadi salah satu sumber masalah yang kalau walaupun kecil, nanti ke depannya bisa jadi masalah besar. Benar ya Kak Syarif seperti itu? Betul. Iya, iya. Oke, setuju ya. Oke, adik-adik, mungkin saya sedikit sharing ya. Kalau tadi saya melihat ada beberapa pertanyaan di kolom chat, Kak Tria coba rangkumkan seperti ini. Oke. Nah, tadi kalau tidak salah ada pertanyaan ini nih. Kak, di lingkunganku nggak ada masalah. Di rumahku nggak ada got saluran irigasi sungai dan danau. Apa yang harus dilakukan untuk mencapai atau menciptakan perubahan? Kak, masalahnya banyak tapi cari solusi untuk anak bocil kayak kita susah. Wah, ini pertanyaan yang luar biasa ya dari mungkin dari kalau ya Kak Vano ini tuh dari mama atau gurunya ya seperti itu. Nah, Kak Tria mau sharing sedikit mungkin ya untuk menjawab pertanyaan ini. Mungkin sebelum ke sana saya ingin dengar dulu deh kalau dari Kak Syarif ada tanggapan nggak Kak terkait pertanyaan ini nih? Ya, di lingkunganku nggak ada masalah gitu ya. Sebenarnya kalau apalagi tadi ya, Kak Sarip lihat di rumahku kebanyakan apa namanya komplek gitu. Kak Sarip pengen sampaikan ke adik-adik semua bahwa ketika kita mau memberikan solusi ke lingkungan, belum nggak harus ada masalahnya dulu gitu. Mama, wah sampahnya udah bagus, pohon-pohonnya udah banyak gitu kan. Nah, dibuat lebih bagus, nggak harus ada masalahnya dulu. Umpama gini contoh, wah di rumahku Kak Syarif pohonnya udah banyak. Nah, adik-adik bisa cari tahu lagi, kira-kira pohon-pohon yang ada di rumah ini bisa masih apa namanya udah ngundang burung belum? Oh ternyata Kak Syarif pohonnya beragam nih, cuma ada cemara, pinus. Nah, berarti belum ada pohon-pohon yang burung-burung di Indonesia mau untuk hinggap ke rumah teman-teman. Nah, ditanamlah pohon-pohon yang berbunga sehingga kupu-kupunya ada atau tahu-tahu ada betet besok gitu, ada burung nuri gitu. Karena ditanam oleh adik-adik pohon yang menjadi makanan mereka gitu. Gitu. Jadi nggak harus nunggu masalah adik-adik gitu. Atau tadi yang Kak Syarif sampaikan ya, ada bird feeder gitu. Jadi ditempel sama teman-teman. Jadi burung-burungnya makin banyak gitu, tanpa harus dimasukkan ke dalam Kak, saya kandang. mau nanya, Gitu. Kak. Jadi nggak harus ada masalah, gitu ya. Yang udah bagus
perbagus gitu. Jangan dicari masalahnya dulu. Betul, setuju banget Kak Syarif. Jadi gitu ya adik-adik ya. Jadi kalau dianggap sudah bagus, cari amati dulu. Jangan-jangan ada hal yang bisa kita maksimalkan. Ada bunga, ada tanaman. Ternyata nggak ada kupu-kupunya. Bagaimana caranya kita mendatangkan kupu-kupu? Oh ada bunga, ada kupu-kupu. Ternyata burung juga penting ya untuk ada di sana. Bagaimana caranya kita bisa mendatangkan burung tanpa istilahnya apa ya mengurungnya ya, tapi di alam bebas tadi Kak Sarip sudah Betul. sampaikan bisa Iya. menggunakan apa namanya makanan yang ditempatkan di atas gitu. Setelah tidak langsung kan itu semakin mensehatkan lingkungan kita kayak gitu. Seperti itu ya adik-adik ya. Setuju banget dengan Kak Syarif. Mungkin kalau saya boleh berbagi ya adik-adik ya, mungkin di sini juga ada Bapak Ibu guru dan orang tua pendamping yang juga bingung nih bagaimana mencari masalah solusi tapi anak bocil kayak kita tuh susah. Nah ini sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita ini mengubah cara berpikir ya. Cara berpikirnya bahwa project itu bukan prakarya gitu. Satu kali lagi, project itu bukan prakarya, tapi project itu menyelesaikan masalah. Tapi masalah, oke, project itu bukan hanya sekedar tadi mungkin Kak Sarip cerita bukan hanya sekedar membuat katakanlah ekobrik saja gitu, atau bukan hanya sekedar menanam tanaman saja, atau bukan hanya sekedar misalnya membuat bird feeder gitu, makanan burung. Bukan hanya itu, tapi apakah ekobrik, apakah menanam tanaman itu menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan sekitar. Tadi masalahnya bukan berarti harus ada masalah, tapi dilihat lagi ketika sudah bagus, maka apalagi yang harus kita lakukan. Seperti itu ya. Nah, untuk itu maka kita pun juga perlu namanya berpikirnya kita ubah juga nih adik-adik, Bapak Ibu pendamping dan guru. Jadi kalau biasanya prosesnya kan amati, tiru, modifikasi. Ini ya, kita ubah menjadi amati, pelajari, dan internalisasi gitu kan. Misalnya kayak tadi nih Kak Syarif cerita mau bikin apa selokan menjadi ada ikan-ikannya, bukan berarti memindahkan yang ada di cerita di Kak Syarif langsung ke rumah kita. Tidak ya, tapi pelajari dulu gitu kan, amati dulu apa sih yang menyebabkan itu menjadi indah, kenapa sih ikan-ikan itu bisa hidup, apa yang menyebabkan ikan hidup, bagaimana caranya biar bisa mengubah lingkungan itu. Nah, kita lihat pelajari dulu. Lalu kemudian kita internalisasi dulu gitu, kita masukkan dulu, oh kira-kira kalau di rumahku mau membuat semacam hal yang di sana, kira-kira bagaimana ya caranya, apa yang harus saya lakukan. Jadi ubah dulu ya, amati, tiru, modifikasi menjadi amati, pelajari, kemudian internalisasi. Nah biasanya nih orang-orang yang peniru yang melakukan amati, tiru, modifikasi itu mengartikan kata modifikasi ini secara ya sudah tinggal ubah dikit selesai. Nah, apa yang terjadi? Yang rata-rata si peniru itu hanya memodifikasi bahasa dan visual. Nah, ini yang berbahaya. Bisa jadi tidak cocok gitu kan. Tidak cocok ketika diterapkan. Makanya tanpa mempelajari apa? Mempelajari fungsi, struktur, dan pola gitu ya. Pelajari dulu fungsinya seperti apa, strukturnya seperti apa, lalu pola yang dilakukan seperti apa, dan dari situ baru kita bisa pahami, oh kalau misalnya mau kita terapkan di lingkungan rumah kita, berarti apa yang harus kita sesuaikan, atau apa yang kita tambahkan, kurangi, cari tahu dulu gitu. Amati dulu, pelajari dulu, kemudian internalisasi, setelah itu baru melakukan aksi. Nah, contohnya seperti ini ya, misalnya kayak tadi saya bilang, Kak, kalau aku lihat kalau banyak tanaman jadi banyak nyamuk loh, gitu kan. Kita lihat dulu, cari dulu, mungkin misalnya melihat, oke di sana tanamannya banyak, gitu kan. Kemudian kenapa kok bisa ada nyamuk yang banyak? Nah itu kita bisa lihat dulu nih, amati, pelajari dulu, kenapa ada tanaman banyak tapi nyamuk makin banyak. Nah, gimana caranya untuk bisa tanaman banyak tapi nyamuk sedikit? Nah, kita bisa lihat. Kita lihat dulu apakah ada di luaran sana yang menyelesaikan masalah nyamuknya ini loh, dengan apakah misalnya ketemu oh dengan pakai pestisida gitu kan. Tapi atau pakai semprotan anti nyamuk. Nah, apakah itu
solusi yang cepat gitu. Nyamuknya hilang, ternyata bisa jadi menimbulkan masalah yang lain. Nah, itu kita lihat dulu, teliti dulu seperti itu. Jadi selalu ya amati, pelajari, internalisasi. Seperti itu mungkin tambahannya ya, Kak Syarif ya. Kayak gitu. Oke, nah mungkin dari adik-adik nih ada pertanyaan lagi. Saya ada satu lagi pertanyaan ya. Di Iya, tempatku Kak dari Dinda. Kak Susi Irowati ya Kak Dinda ya. Iya. Di tempatku banyak masalah Kak. Kami tinggal di desa, ada sungai, sawah, pohon, burung, dan berbagai satwa lainnya. Ada biawak, ular, dan lain-lain pun banyak. Masalah lingkungan juga banyak, tapi bingung juga sih harus memulai dari mana dan mengerjakannya ke anak. Soalnya gak simpel tentang lingkungan aja, tapi pola pikir dan tingkah laku warga juga mempengaruhi. Nah, ini kalau ada pertanyaan seperti ini, mungkin Kak Syarif punya tanggapan, Kak? Wih, Kak Sarip jadi ngiri tuh di desanya. Wah, masih asri tuh ada Ada biawak. sungai, Berarti sawah, kalau pohon. desanya masih ada biawak, berarti biawak itu biasanya hidup di lingkungan yang masih ada airnya biasanya. Gitu, entah rawa, sungai, ya kali-kali kecil gitu ya. Nah, biasanya biawak ada di situ berarti masih ada sumber makanannya dia, ya ikan biasanya gitu ya. Terus reptil gitu. Nah, itu jadi makanannya dia. Jadi kemungkinan besar lingkungannya masih sehat gitu. Sebenarnya itu. Nah, cuma ya itu tadi apa namanya, adik-adik bisa lihat lagi gitu ya, apakah di sungainya ada sampah gitu. Nah, nanti bisa tuh diajak gitu. Yuk, jangan buang sampah sembarangan nih. Gitu. Bayangin loh, apa namanya, Tuhan itu udah ngasih air gitu kan, kasih Kak Syarif. Nanti kan di ini ya, di sesi kedua tuh ada ngomongin air ya. Bayangin tuh ada sungai-sungai yang mengalir indah gitu. Dikasih sampah gitu kan, sayang ya. Jadi silakan adik-adik lihat itu masalahnya gimana. Nah, nanti mereka kebanyakan kalau ada masalah seperti sampah dan lain-lain, karena mereka nggak tahu aja gitu. Oh, ternyata gitu ya. Sampah itu bisa ngerusak ya gitu. Kan kalau indah kan enak gitu, apalagi dia disampaikan oleh adik-adik. Nah, akhirnya mereka akan mengerti gitu. Gitu. Jadi gitu ya, adik-adik gitu. Iya, Kasih sampaikan kata-kata ini, maksudnya kata Pak Ustadz. Nah, kalau nggak boleh, jadi manusia itu kan jadi khalifah di bumi, harus sayang sama yang diciptakan Allah gitu. Ya, insya iya, Allah. Nah, tapi caranya dengan yang baik, baik santun, ya. gitu. Oke, Ya, ya. Berarti Kak Syarif ini menyoroti bahwa kalau sudah ada bagus, berarti kita tingkatkan bagaimana caranya melakukan edukasi ya, memberitahu ke lingkungan sekitar untuk menjaga lingkungan yang asri. Itu juga menarik juga sih proyeknya. Bagaimana nih cara-caranya mengajak warga sekitar atau tetangga deh yang paling dekat itu tetap merawat. Kenapa? Karena di sana ada biawak. Oh, ternyata biawaknya fungsinya begini-begini begini. Nah, itu juga menarik juga untuk diteliti ya. Jadi intinya kalau di proyek ini adik-adik itu melakukan melihat, meneliti, mempertanyakan kira-kira apa yang bisa kita lakukan lebih lanjut agar lebih berdampak seperti itu. Jadi sebenarnya sesuai dengan semangat kita di OSK ini ya Kak Syarif, kalau boleh saya berbagi, kita kan ada seperti yang ada di sini ya, di ini aku berani 3B apa saja, belajar, bereksplorasi, dan beraksi. Beraksi. Jadi langkah pertama yang perlu dilakukan oleh adik-adik atau bapak ibu orang tua, kita belajar dulu nih gitu di lingkungan kita apa yang ada, biawak fungsinya apa, perannya terhadap lingkungan apa, cari dulu gitu kan, cari dulu. Lalu kita lihat lagi, amati gitu kan, eksplorasi. Jangan-jangan kita lihat biawak itu ada banyak di lingkungan, tapi harusnya banyaknya sekian puluh. Tapi ini makin sedikit atau semakin banyak, nah, itu pasti akan ada dampak-dampak yang bisa kita apa namanya kita pelajari bersama eksplorasi, baru kemudian kita menentukan aksi berdasarkan hasil eksplorasi kita. Jadi selalu seperti itu ya. Jadi bisa mengamati, eh, ajak cari tahu bersama, banyak baca seperti itu, cari informasi, pasti akan menemukan
kesenjangannya, perbedaannya. Nah, itu yang kita isi untuk diselesaikan masalahnya. Seperti itu ya. Seperti itu. Oke. Oke, saya rasa ini menarik nih. Kalau dilanjutkan akan panjang nih Kak Syarif ya. Katria, boleh satu pertanyaan lagi. Tadi kayaknya Oh, Kristo ingin bertanya deh. Kristo, mau silakan. langsung. Ya. Tadi karena dia sudah raise hand, sudah unmute gitu. Kristo ada yang ingin ditanyakan, Kristo. Ini pertanyaan terakhir ya, teman-teman semuanya. Kristo. Sepertinya nggak jadi, Kak. Itu Oh iya, itu silakan. tadi kok nggak bisa dinyalain ya mute-nya. Gimana, gimana Kristo? Halo? Itu Halo. tadi kok nggak bisa dipencet ya? Apanya Kristo yang bisa dipencet? Nggak bisa dipencet itu mute-nya. Oh, mic-nya ya. Iya, sengaja oleh kakak panitia biar tidak masuk suaranya. Iya. Kristo ada yang ingin ditanyakan? Oh, dijelasin dulu baru ngomong gitu. Iya. Hmm. Iya, Kristo ada yang ingin ditanyakan Tidak terkait ada. sama proyek yang akan dilakukan. Kristo udah ada proyeknya belum? Belum. Oh, belum. Habis ini akan ketemu ya nanti ya, amati lingkungan rumah ataupun di sekolah ya, Kristo ya. Ya. Terima kasih, Kristo. Terima kasih, Kristo. Ya, bagaimana Kak Dinda? Kita ada satu pertanyaan lagi kah? Tadi ada satu lagi yang raise hand, mungkin dikasih kesempatan satu kali. Baik. Satu kesempatan lagi ingin bertanya, silahkan teman-teman. Oke, belum ada nih jempol ya. Ada yang raise hand? Oke, Raisa Kanita. Silakan. Bisa di-unmute dulu ya, Raisya. Bisa nggak olah sampah di rumah? Oh, pertanyaannya boleh nggak olah sampah di rumah? Jawabannya Kak Syarif? Wih, Boleh ya? boleh banget. Boleh Itu banget keren ya. banget, Raisa. Jadi nanti kalau di rumah Kak Syarif itu ada 3 tempat sampah, Raisa. Jadi satu sampah yang biasanya untuk sisa-sisa makanan, umpama. Tapi di rumah Kak Syarif biasanya kalau orang makan nggak bersisa gitu, karena kita makan nggak apa namanya harus cukup, karena Kak Syarif diajarin dari dulu makan nggak boleh mubazir ya, gitu. Terus kedua, umpama mama gitu ya di rumah atau bunda habis masak kan pasti kan ada kulit wortelnya, jeruk gitu ya dikumpulin tuh, gitu dikumpulin. Nanti ada 3 tempat sampah di tempat Kak Syarif. Nah, yang sisa-sisa nanti apa namanya mama masak gitu ya, ibu bunda masak itu dikumpulin. Nah, terus yang satu lagi yang plastik biasanya, mama apa namanya Kak Syarif biasanya kan beli minyak goreng gitu ya, ada botolnya itu dikumpulin. Nah, nanti botol-botol plastik itu dikasih ke apa namanya ke apa namanya ke yang ngumpulin gitu loh di rumah Kak Syarif. Jadi nggak bercampur. Nah, sampah-sampah yang jadi yang tadi sisa makanan seperti bekas kulit jeruk, kulit pisang, itu udah Kak Syarif dijadiin pupuk di rumah. Atau kalau Raisya mau gitu ya, selain dijadikan pupuk gitu ya, itu bisa di apa namanya? Bisa dimasukkan ke lubang biopori tadi untuk menjadi penyerapan dan lain-lain banyak banget. Itu keren banget gitu Raisya. Jadi bagus banget gitu. Jadi sampahnya sudah dipilah-pilah gitu. Nah, apalagi kalau Raisya nanti ya, kalau habis makan jeruk itu kulitnya, kalau dikumpulin itu di dalam satu botol gitu ya, itu dimasukin itu ditaruh itu di pojokan kamar, itu wangi kamarnya. Dari kulit jeruk doang gitu. Jadi bisa jadi pewangi alami bahkan. Ya. Jadi kulit jeruknya bisa disimpan dan kulit jeruk itu semakin lama makin wangi gitu loh. Dia tidak membau busuk gitu loh. Kecuali mungkin kulit yang lain ya kayak mungkin kulit apel mungkin dia akan bau busuk lama-lama. Tapi kalau kulit jeruk dia akan malah wangi rumahnya. Gitu Raisya ya, keren banget. Iya. Gitu hebat Raisya nanti kalau mau milah ya, di sampahnya dipilah dari rumah.
Iya, setuju banget Kak Syarif. Terima kasih. Jadi gitu ya Raisya ya. Jadi boleh sampah, tapi ingat jangan sampai kita yang paling penting adalah tidak mengada-ngadakan sampah karena bawa sampah ini kita bakal banyak makan banyak. Jangan ya, tapi kita lihat dulu gitu kan keadaan sampah di rumah apa masalah yang timbul di sana gitu. Ketika misalnya sudah itu terlihat, baru kita cari solusinya untuk menangani sampah tersebut. Gitu. Tidak selalu diubah menjadi benda yang lain, tapi yang paling penting adalah cara mengurangi kita menghasilkan sampah itu juga bisa salah satu solusi. Nah, tadi banyak sekali apa namanya inspirasi dari Kak Syarif ya, cara ngolah-ngolah sampah termasuk juga kalau nggak tidak salah saya pernah ngobrol sama Kak Syarif, ada Kak Hatip punya mitra yang memiliki titik-titik bank sampah ya. Itu juga bisa menjadi gimana caranya nih kita bisa mengumpulkan sisa sampah yang kita hasilkan yang sedikit gitu setelah kita diet sampah yang ada kita pilah kemudian kita bisa distribusikan ke misalnya ke bank sampah sekitar untuk diolah lebih lanjut. Itu juga bisa tapi kita bisa cari tuh gimana prosesnya, prosedurnya, langkahnya yang baik bagaimana. Nanti Raisa bisa cari tahu dan bisa cerita juga di situ. Itu juga bisa. Dan juga bisa mengajak lingkungan sekitar gitu ya, lingkungan sekitar entah di rumah, di sekitaran rumah tetangga dan juga di sekolah seperti itu. Banyak Raisa yang bisa kita cari masalah dari sampah itu tersendiri. Seperti itu ya Kak Raisa. Semangat ya Raisa ya untuk proyeknya ya. Katria dan Kak Syarif doakan Raisya dan teman-teman level 1 di sini bisa mendapatkan ide terkait proyeknya dan bisa lancar gitu ya, menemukan solusi dari masalah yang ditemukan dan tentunya yang paling penting adalah memberikan dampak atau istilahnya kebermanfaatan untuk lingkungan sekitar seperti itu. Terima kasih Raisa dan adik-adik. Mohon maaf kita agak panjang, semoga dapat inspirasi ya dari sesi ini. Terima kasih Kak Syarif sudah berbagi informasi dan juga kegiatan-kegiatan di Kahati seperti itu. Semoga juga adik-adik di sini bisa kepo-kepo nih ke Kahati seperti itu ya, apa yang dilakukan dan juga bisa nanti kontak langsung kalau misalnya ada yang ingin bertanya atau penasaran tentang Kahati bisa langsung kontak di Instagramnya ya. Seperti itu Kak Syarif ya. Dan juga mungkin bagi Bapak Ibu pendamping orang tua kalau misalnya masih bingung terkait dengan pembelajaran proyek bagaimana istilahnya apa ya memfasilitasi anak-anak untuk melakukan proyeknya bisa kepoin juga nih Instagramnya kelas Lentera Kuak di sana banyak sekali inspirasi dan juga tata cara tips-tips untuk memberikan pembelajaran proyek ini nih biar ke anak biar eh, ide dan juga solusinya itu adalah autentik asli dari anak-anak, bukan orang dewasa yang kita memberikan instruksi ya, kita gali dari anak-anak seperti itu. Betul ya, jadi boleh ya nanti kepoin Instagramnya Kak Hati dan juga Instagramnya kelas Rentera Kuak. Demikian, terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Kak Dinda. Silakan Kak Dinda. Oke, Kak Tria, terima kasih. Baik, adik-adik, tadi sudah dijelaskan ya oleh Kak Syarif dan juga Kak Tria. Semoga nanti proyeknya berjalan lancar, tetap semangat ya. Nanti kalau mau tahu info-info bisa cek ke IG-nya Kak Hati dan juga bisa ke IG-nya Kelas Sentera Quark juga, begitu ya. Nah, karena sudah jam 4:30 kita sudah mau selesai. Namun sebelum selesai kita berfoto-foto dulu yuk. Nah, coba yang tadi tutup kamera, boleh dibuka kamera. Sebentar lagi selesai. Jangan babai dulu. Kita mau foto dulu. Mari kita foto. Oke, Kak Aldi, bisa dibantu, Kak Aldi. Oke, Oke, kameranya udah dibuka. Oke, kamera sudah dibuka. Oke, Berikan senyum termanisnya adik-adik ya dan senyum semangatnya untuk proyek level 1 nanti. Kak Dinda hitung-hitungan. Kak Aldi hitung saja ya. Oke, silakan, Kak. 1, 2, 3. Lagi ya. Ini ada 5 halaman ya adik-adik, jadi bertahan dengan 5 halaman. Halaman kedua. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3.
Nah, ini yang terakhir nih. 1, 2, 3. Sudah selesai. Terima Silakan Mbak kasih Dinda. Kak Aldi. Kak Syarif, terima kasih banyak Kak Syarif atas informasi yang menarik sekali di hari ini. Kita tetap doakan dan semangati adik-adik level 1 agar mereka selalu semangat dengan proyeknya. Kak Tria, terima kasih juga. Adik-adik, sampai kita bertemu lagi. Salam sehat semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye. Terima kasih Kak Dinda, Terima Kak kasih Tria, dan semuanya. adik-adik yang cantik-cantik, Bye-bye. ganteng-ganteng. Bye-bye. Salam buat mama papanya ya.